Karena sakti-saktinya orang ya saktian dewa wak. Om Hendro Oke. Eko Prasetyo. Ya. Selamat datang di Setia Bicara Om. Maturun. Akhirnya orang yang ditunggu-tunggu datang. Langsung. Om, aku pengen tanya mengenai awal karirnya Om di dunia lawyer. Sebelumnya memang suka dalam segi hukumnya atau seperti apa sih? Oh, kalau perjalanannya saya berliku-liku. Cerita sedikit Om. Udah langsung jadi profesi di bidang hukum. Saya dulu lulus kuliah itu tahun 2001 dari Fakultas Hukum Brawijaya. Kemudian saya sebelum kuliah di Fakultas Hukum saya gabung di manajemen informatika. Manajemen informatika lulus tahun 2000. Kemudian sarjana ilmu Fakultas Ilmu Hukumnya di tahun 2001. Kemudian dari situ saya daftar pegawai nggak bisa diterima Mas Yan untuk ASN ya. Pernah sempat juga daftar di perwira karir militer juga. TNI berarti? Ya TNI, Polri. Nah, rata-rata waktu pantokir saya gugur. Gagal ya? Ya. Setelah itu saya dibantu sahabat-sahabat saya dulu di Fakultas Hukum. Pertama saya di marketing. Mulai marketingnya paspors, terus marketingnya buku, buku mulai buku Erlangga Mahameru sampai buku 3 serangkai. Setelah itu saya ketemu temen juga ngajar, saya diminta untuk kuliah lagi. Lanjutin sekolah lagi ya? Tahun 2003 waktu itu teknologi pendidikan di Universitas Negeri Malang. Kemudian saya nyoba tes, diterima gitu. Jalur mandiri, saya tes diterima, terus lulus sarjana teknologi pendidikan IKIP. Dan kemudian saya disuruh ngajar di SMA Negeri 5 waktu itu. Kemudian di SMP Negeri 19 juga. Nah, sampai saya mendapatkan namanya NUPTK, nomor kepegawaian untuk siap diterima atau bisa dijadikan usulan untuk pengangkatan PNS saat itu. Terus dalam perjalanan menjadi seorang PNS Kak, jadi seperti apa? Mungkin idealis lapangan saya ya. Idealis lapangan saya, kemudian saya juga banyak basicnya teman-teman yang dekat malah dari kalangan anak-anak Fakultas Hukum, juga praktisi-praktisi hukum mestinya. Kemudian guru-guru pada saat itu juga banyak konsultasi perihal masalah-masalah hukum, terutama kenapa kau nggak lanjutin di fakultas profesi karirmu sementara dulu daripada nambah ilmu tambahan. Dan saya timbang-timbang, saya nyoba lah pembelajaran. Mulai saya menemani rekan-rekan yang masih dalam tanda kutip sepi pekerjaannya di wilayah notaris pada saat itu, sampai mulai rame, mulai ngerti hak dan kewajiban para pihak, hak dan kewajiban ketika pada saat perikatan antar sesama perorangan ataupun badan usaha ya. Nah, kemudian setelah itu saya nyoba tes baru saya nyoba untuk menjalani ujian perhimpunan advokat, ujian profesi advokat itu. Tes lolos dan saya penyumpahan di Pengadilan Tinggi Surabaya. Baru saya bilang ke Ketua Kantor Hukum Yustistia Indonesia, Mas Tito, wis tak bantu wis pekerjaan yang belum selesai. Oke lah, kau gabung. Kemudian kita sama-sama bersepakat untuk mengeksistensikan nama Kantor Hukum Yustistia Indonesia, karena itu juga dulu adalah citra masa lalu kita di saat jadi aktivis mahasiswa. Perjalanannya itu. Karena di situ juga ada Profesor Ahli Hukum Pidana Indonesia namanya Profesor Dr. Adamik Asawi itu. Dieksistensikan untuk menjadikan sebagai bentuk badan hukum, sehingga lahirnya badan hukum yang namanya Firma Hukum itu.
Nah, itu perjalanannya firma hukum, itu ketuanya Mas Dwindro Tito, kemudian wakil ketuanya saya Hendro Eko Prasetyo untuk badan hukum firma kantor hukum Justisia Indonesia ini Sampai saat ini ya. sampai saat ini. Dalam proses menjadi seorang lawyer besar lah, tantangannya itu apa sih? Kalau tantangan itu sebetulnya kalau ini pada diri kita sendiri, jelas ya, diri kita sendiri dan musuh terbesar seperti dosen-dosen saya dulu Maringi Perso ya, itu kamu paling banyak ya banyak bermusuhan sama klienmu sendiri daripada sama lawanmu. Karena musuh terbesar selain diri kita sendiri ya klien kita sendiri, itu sudah hukum alam, alamiah dasarnya seperti itu. Makanya sebelum mengarah ke diri kita, bridge di antara diri kita dan klien yang kita bantu ini, mesti di bawah juga saya buat itu slogan yang pada saat itu saya main lah ke Universitas Indonesia. Kemudian ada beberapa slogan-slogan, diantaranya ada pendapat dari Profesor Soekarjo Sumardikata. Nah, ini beliaunya memberikan beberapa konteks-konteks yang saya bisa terima. Itu ada 3 klausul itu yang saya tampilkan di bawah ini. Nah, ini varietas, probitas, dan justisia. Nah, untuk menghalau rekan-rekan juga untuk membuat sebuah paket petis pada dirinya sendiri bahwa klausul-klausul yang ada di item varietas, probitas, dan justisia, di antaranya varietas adalah kebaikan kita dulu untuk menangani atau menanggapi keluh kesahnya klien, kepingin mengarah ke tingkat kebebasannya ya. Karena hukum sendiri itu kan kebijaksanaan ya. Jadi semua peristiwa di ruang lingkup apapun secara menyeluruh, hukum itu adalah Jawanya itu kawicaksanan. Bagaimana kita itu membuat kebijakan, membuat prosedur-prosedur, membuat langkah-langkah yang bijak untuk dan atas nama klien kita sendiri. Nah, di situ item-itemnya diantaranya itu tadi varietas itu kebaikan. Kebaikan ada beberapa unsur. Di antaranya ini saya juga belajar menghayati juga satu-satu. Yang pertama, kita di sini harus tahu bahwa ini adalah indera. Jadi ini panca indera. Panca indera itu nggak bisa dibuat sebagai patokan, karena ini bisa ya bisa enggak. Seperti juga kita waktu di jalan tol dan panas, dari jauh kelihatan seperti ada danau atau telaga, ada air kan, kita datangi ternyata nggak ada airnya. Nah, itu penuh dengan fata morgana kalau kita hanya mengkultuskan pada panca indera kita. Kemudian yang kedua, etika baik. Etika baik di sini ini ketika kita menerima klien kita, keluh kesah dia, harus bisa-bisa menyerapi dan menghayati apa yang dikehendakinya dan apa yang jadi tingkat kebebasan dia itu berbicara atau mengembangkan dirinya. Nah, etikat baik ini ojo sampai muncul kehendak nafsu, kehendak negatif, wis aku bareng bakalan ngerewangi iki oleh badi sanginnya. Negatif pemikiran seperti itu tuh pasti Tuhan alam semesta nggak akan merestui dan melindungi tindakan kita. Jadi nilai kalau di teori ini pengembangan teknik batasan tolak ketuntasan, nilai ketuntasan, nilai resiko terukur waktu, tuntas dan waktu ini kita nggak bisa memenuhi dari target klien kita sendiri. Nah, biasanya rata-rata teman itu kan nilai terukur dan nilai terukur dalam ketuntasan dan nilai ukur dalam tingkat keresikoan itu kadang tidak bisa dinilai kalau kita masih ada tanda kutip itu tadi dan nafsu di dalam hati kita sendiri. Yang ketiga nih, kita dalam menangani klien itu adalah kelambanan.
Kelambanan bertindak, kelambanan dan kemalasan dalam bersikap, dalam menyelesaikan. Nah itu kadang kita paham saya cerita ini, enggak dikerjain. Menunda-nunda akhirnya kita ini digerus oleh waktu sendiri. Karena sakti-saktinya orang ya saktian dewa waktu. Kuat sih. Iya benar. Mau sakti jenderal 4, jenderal 3, tetap aja kalahnya ya sama dewa waktu terakhir pensiun. Kita sering menunda pekerjaan. Iya benar. 4 itu kegelisahan dan kekhawatiran. Jadi ketika kita jalanin keluh kesah klien, kita pilih langkah ke sini. Nah, dilala ada pejabat-pejabat atau kita harus berhadapan sama teman-teman penyidik yang dalam tanda kutip mungkin masih punya utang, kita masih punya utang atau punya apalah di luar konteks pekerjaan itu. Nah, sehingga kita menyebabkan kita ini gelisah, khawatir dalam menjalani pekerjaan itu. Apalagi kalau duitnya klien ini ke bawah atau campur buat orang yang nggak bertanggung jawab, jadinya malah itu tadi. Akhirnya kita was-was sendiri. Nah, untuk ini dulu, untuk mengantisipasi ketakutan kita, cara yang dilakukan Om Hendro apa dalam menanggapi hal semacam ini? Nah, dalam konteks ini kerangka batin ya. Nah, jadi kita ini pastilah ditunjuk seseorang atau klien menunjuk kita itu orang itu sudah paham bahwa kita sedikit banyak itu basic kita di fakultas hukum atau dia udah punya pengalaman atau dari mulut ke mulut. Akhirnya salah satu ada yang mencoba spekulasi, tanya ini ada permasalahan seperti ini, gimana pendapatnya dari sudut pandang penasihat hukum gitu kan. Nah, untuk menguat ini dari dia menjelaskan, dia menerangkan. Tentu itu tadi kita dalam batasan lahiriah sama batin. Nah, kalau udah bicara lahiriah kita paham lah, ini paham jalannya. Kemudian masuk ke kerangka batin. Nah, di situ itu pasti dalam menjalankan kita punya pola, punya strategi, punya langkah-langkah itu tadi yang memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki klien kita. Nah, itu pasti muncul rasa kekhawatiran dan was-was, keraguan. Keraguan itu pasti ini dalam tanda kutip. Misalnya orang beli rumah lah, beli rumah katakan harganya 1 miliar, dinilailah 200 juta. 200 juta dia nganggap saya sudah bayar 200 juta pak, kurang 800 juta, tapi dianggap 200 juta itu tidak ada atau tidak diakui. Nah ini kan pasti kita muncul keraguan-raguan. Ini benar dia itu benar-benar nggak punya bukti atau 200 juta itu mungkin dia punya abal-abal kata gitu. Nah itu pasti ada keraguan-raguan dan kegelisahan dalam menjalani itu. Nah dalam menjalani untuk nilai ketuntasan tadi untuk menjalani nilai ketuntasan itu pasti kita akan melangkah, setiap langkahnya itu ke pengakuan orang yang merasa dibeli objek itu atau penjualnya itu tadi. Penjualnya ini, nah dalam menjalani penjualnya ini untuk mengarah namanya pernyataan pengakuan atau mengarah ke tingkat bahwa itu tadi menerima bahwa dia itu sudah pernah menerima uang 200 juta ke suaminya atau istrinya atau siapa, memperkuat itulah. Dalam langkah itu pasti ada yang namanya keraguan-raguan dan kekhawatiran itu. Karena ini semuanya adalah salah satu unsur-unsur kerangka batin ya. Berarti kita harus melawan diri kita sendiri untuk berani. Ya. Karena kita kan kadang ya itu jangan dideketi mas, soalnya dia itu penipu atau preman atau apalah dalam tanda kutip, membuat kita itu ciut untuk menjalani proses itu. Nah karena ada was-was, ada kekhawatiran, itulah yang mengakibatkan kita jadi lamban. Nah sugesti inilah yang akhirnya menghambat diri kita sendiri sampai kita juga lupa bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Oh iya benar-benar. Berarti lebih disugesti kita sendiri. Ya kan goyang iman kita sendiri. Ya jadi namanya musyrik ya. Musyrik kau. Untuk selanjutnya yang terakhir ragu-ragu. Nah, setiap melangkah ragu-ragu. Bentar mikir, kebanyakan mikir lu lah kalau orang lebih lambat. Kayak itu orang-orang loginya lambat. Apalagi zaman sekarang daring. Kalau sinanya putus nyambung.
Artinya lambat semua. Akhirnya muncullah keraguan itu harus dilawan ya? Harus dilawan ya? Ya, 5 kerangka batin itu ada 5 tantangan yang harus kita lawan. Kalau untuk menuju pada itu tadi batasan ukur tuntas dan batasan ukur ketepatan waktu yang dikehendaki klien itu. Yang paling menarik dari kehidupan karir dari Om Hendro, yang paling sulit menyelesaikan perkara masalah tuh dari pengalaman. Kalau pengalaman saya itu tadi, asalkan kita ini nomor 1 bahwa kita hidup di atas tanah Jawa, itu nomor 1. Tanah Jawa gimana pun juga, kalau saya ya, historical filosofinya itu ada, bahwa dia sudah bisa membuat citra pada zaman kemasannya kerajaan-kerajaan dulu, bahwa di kita Nusantara punya wilayah yang lebih luas, lebih besar, nggak hanya Sabang sampai Merauke dulu waktu pemerintahnya kerajaan-kerajaan pada zaman dulu, sehingga mempersatukan diri yang namanya Nusantara. Nah, semuanya itu pondasinya daya cipta rasa karsanya itu ada di tanah Pulau Jawa. Jadi kalau kita sudah punya sugesti filosofi ke situ, saya rasa sebetulnya semua peristiwa itu tadi kembalinya ke nilai Pancasila, terutama sila keempat ya, bahwa kerakyatan yang dipimpin nanti. Kalau ini tadi idenya dari Presiden Insinyur Soekarno pada masa lampau, beliaunya bilang kerakyatan yang dipimpin, berarti sudah bilang itu ke ekonomi kerakyatan. Kalau ekonomi kerakyatan sendi-sendinya ya kekeluargaan dan kegotong royongan. Nggak ada cerita kapitalisnya Adam Smith atau kapitalisnya sarjana-sarjana lainnya. Nah, atau mungkin teori-teori sosialisme yang terlalu fatal yang semuanya untuk kekayaan pemerintah seperti teorinya Marxis. Nah, jadi kita itu punya nilai sendiri yang ada pada nilai-nilai Pancasila itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, setiap peristiwa pasti harus ada hikmahnya, pembelajarannya. Namanya orang itu ketika berseteru itu kan hanya ada 2 faktor kalau di sudut pandang saya. Anda keluar keringat, Anda keluar duit. Kalau Anda keluar keringat, ya sudah, kita berupaya paksa di diri kita bahwa kita itu yakin bisa selesai. Dan harus tidak ada kerakusan dan ketamakan ya. Jadi ya wis lah, kita selesaikan dalam nilai ketuntasan tadi. Menujunya itu tadi hikmahnya untuk menuju pada musyawarah mufakat. Mufakatnya gimana? Penyelesaian seperti apa? Ya. Kalau kita punya anggaran dana besar misalnya ya, ini ilmu pengetahuan pasti ada ya. Cinta kasih, pokoknya dalam nilai itu tadi yang saya sebut tadi, ada nilai varietas, ada nilai probitas, juga ada nilai keadilan, justisia. Itu semboyan di kantor hukum justisia yang saya pasti slogan-slogan kan di sini. Nah, kalau udah bicaranya ke arah varietas untuk persiapan itu tadi ya. Nah, itu di sini pasti yang menjalani atau yang dijalani ini harus ada keyakinan, kesepakatan diri sendiri, kepercayaan, saling percaya penuh. Nah, di sini ini ada yang nomor 1 ilmu pengetahuan, yang kedua cinta kasih terhadap sesama, terhadap pekerjaan, gitu. 3 keadilan. Keadilan di sini ya menurut pendapatnya jangan melihat orang lain, melihat apa yang kita kerjakan. Nah, yang kemudian yang kemudian yang 4 pengabdian, kelima pengorbanan. Kalau 5 peristiwa itu untuk menuju ke tingkat kebenaran itu sendiri. Nah, akhirnya kita bisa melahirkan yang namanya hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, kalau sudah 5 itu masih ada alternatif lain yang menghendaki kita harus membuat sebuah momen, sebuah gebrakan biar lawan kita juga harus paham dan sadar. Nah, mau tidak mau kerangka yang namanya justisia ini kita keluarkan. Di situ hanya ada 2 faktor. Kuota. Itu kuotanya di sini ya. Ini saya nggak apa juga ini kuotanya nih. Kalau di sini slogannya kuota upaya sistematis dan kuota upaya terorganisir. Nah, ini sudah ilmu strategi perang ya. Untuk menuju dan atau perwakilan tadi.
Kalau sudah kita ngarah strategi tempur itu ya itu tadi ya harus keluar alat tukar pasti. Akhirnya jadi transaksi. Oke. Nah, ini mumpung sampai ada di sini Om Hendro, saya pengen tanya di masa PPKM ini kan banyak kendala dari masyarakat dalam tidak bisa mengarah ke pelunasan atau mungkin pinjaman, menyelesaikan pinjaman. Nah, dari bank-bank yang sudah dipinjam lah. Solusi untuk masyarakat untuk itu dalam menanggapi hal semacam ini Om Hendro seperti apa? Dalam segi lawyer lah. Ya sebelumnya itu saya kalau gitu-gitu ingat nenek saya dulu bicara. Nenek saya dulu itu pernah dawuh ya, hentikan itu janganlah dekati hutang. Nomor 2, mungkin teman-teman UIN juga paham ilmu fikihnya ini tentang bunga. Janganlah dekati atau bermain dalam bunga. Karena 2 peristiwa itu pasti menggerogoti iman kita sendiri. Kalau 2 peristiwa itu kita sudah mensugesti bahwa mau tidak mau, bisa nggak bisa kita itu belajar nggak hutang, terutama yang berbunga, ya insya Allah lah Tuhan pasti ngasih makan. Nah, karena kita yakin aja di nilai Pancasila dan D45 di situ bahwa tanah, air, bumi dan segala isinya itu dikandung untuk dikuasai negara, kemakmuran rakyat. Nah, itu aja kalau kita menganggapnya belum mampu di kemakmuran tadi ya paling enggak bahwa manusia ini di Indonesia diberikan hak seluas-luasnya untuk penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Nah itu aja diyakini pasti adalah jalan untuk diberikan nikmat Tuhan itu sendiri. Walaupun karena tanah kita tanah subur ya. Ketika bagaimana caranya kita itu belajar berproduksi seperti pada zaman dulu, terus kita belajar berproses, nggak instan. Cari aja tempat sekecil apapun kita tanami, kita tancepi singkong itu juga sudah bisa tumbuh. Berinvestasi kecil lah. Cuma masalahnya kan orang itu kepin kaya. Ya. Nah, itu sih saya nggak bisa jawab. Bener, akhirnya mereka kalau mau tidak mau dalam 24 jam kita bekerja ya cukup, gak cukup makan di situ dan makan kita di rumah, kecuali kalau ada orang yang traktir kita ya beda ya. Ya sepenting cukup makan lah. Terutama teman-teman kos ya. Kalau teman-teman kos mau macepin pohon apa wis. Untuk Ini sakti-sakti dewi. sakti dewi. Nah itulah. Itu karena kita dihadapkan pada sebuah pengaruh, sebuah iming-iming tadi ya, bahwa iming-iming itu mengakibatkan kita itu punya akibat yang buruk. Karena paling cepat itu ketika kita itu memberikan peluang kesenangan, kegembiraan itu paling cepat. Proses apapun kalau kita buat sebagai peluang atau kita mempromosikan dalam bentuk hiburan-hiburan yang buat manusia itu jadi terheran-heran atau dalam orang Jawa bilang gumunan, itu pasti cepet. Ayo kita karaoke nyanyi suaramu jadi enak, pasti seneng. Beda lagi, ayo kita cari makan dengan dalam singkong nggak kayak gini gelem. Pokoknya kau nang musola nang langgar di seluruh. Semua kali deh. Makan enak. Oh segitu ya. Ada ayam itu tetangga itu ayam udah rame banyak, tetangga itu pengen bantu ya bantu, kemudian mau diculik itu ayam, culik ayam gitu, udah ayamnya udah bisa diculik dan tetangganya juga sudah membebaskan, nggak ada masalah gitu, bubuti terus nyembelih ayam ya nggak mau, jadi ayam cuma dibawa gitu tok, padahal niatnya itu untuk dimasak. Ayo dimasak bareng-bareng. Ini ayam penculikan ini Pak. Dan ayamnya ini yang punya ayam ya wis ikhlas no. Ora wis fair lah. Ngono ya kok nyembelih gak mau. Apa meneh kok ngon makan tambah. Nah, itulah contoh-contoh kecil. Orang itu lebih suka instan, udah benar. Masuk dalam di atas meja tinggal makan. Intinya harus kamu tahu bayar. Ya mau tidak mau kita itu harus belajar berproses. Belajar berproses lagi, karena kalau kita nggak belajar berproses, kita nggak belajar untuk melatih produksi, negara-negara lain itu sudah ngejar bahwa negara kita itu negara kaya yang
siap untuk sebagai negara yang hanya sebagai pasar. Singgah berarti. Iya, itu tadi kemarin aja adik saya bilang di wilayah underground itu di misalnya di RSC sana ya. Nah itu dia sudah bisa menciptakan dalam 24 jam sinar ultraviolet nyala terus, sehingga tanaman itu dipicu untuk panen selalu. Nah sekarang dia punya target 1 bulan 2 bulan maksimal padi sudah panen. Nah sedangkan kita masih melalui hukum alam. Iya, Artinya sore pulang sampai malam, subuh sinar matahari bangun lagi baru nyangkul lagi. Cina sudah menciptakan Nah, matahari. Cina malam 24 jam nyala terus. Bahkan menciptakan matahari yang Tapi Indonesia nggak tahu. Tapi aja lah bilang Indonesia mending kita sendiri aja. Terlalu tinggi, terlalu luas. Lain kali nggak kita ini wilayah kita ini ya itu tadi belajar nanam singkong. Ada kelaparan, ya kita bakar. Itu sulit itu. Apalagi kalau seperti berproses dalam 24 jam. terus Untuk berfotosintesa tanaman sudah ngejar target panen ya tambah. Itu rada rumit ilmu pengetahuan.